Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal ardu bi nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik teman-teman, kita lanjut kembali membahas kitab Tahafut al-Falasifah atau kerancuan berpikir para filsuf ya. Nanti kita juga akan mencoba mulai bulan depan mengkaji tahafut sebagai dialektika atau semacam sanggahan Ibnu Rushd terhadap kitab Tahafut al-Falasifah ini. Hitung-hitung menambah wawasan ya. Sebelumnya di bagian perdebatan kedua, Imam Al-Ghazali itu sudah menyoal masalah perdebatan para filsuf terhadap fenomena alam ya di bidang astronomi, yaitu tentang gerhana bulan dan gerhana matahari, juga dibahas tentang bentuk bumi. Jadi semua ulama sudah sepakat ya bahwa bentuk bumi ini bulat. Baik, kita lanjut, kita baca dulu kitabnya. Mudah-mudahan apa yang saya bacakan ada manfaatnya. Bab Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza alfanu aidan lasna nahudu fi ibtalihi idza la yata'allaqu bihi qurdun. Wa man dhanna annal munadirata fi ibtali hadza minad-dini faqad jana 'ala dini wa da'afa amrahu. Fa in hadzal umur taqumu 'alaiha baruhinu handasiyatun hisabiyatun la yabqa ma'aha ribatun. Faman tatala'a 'alaiha wa tahaqqaqa adillatuha hatta yuhbiru bisababiha an waqtil kusufaini wa qadrihima wa muddati biqaihima ilal anjilai. Idza qila lahu in hadza ala khilafi syar'i lam yastarib fihi wa innama yastaribu fis syar'i wa darar syar'i mimma yansuruhu la bitariqihi aksaru min darihi mimma yata'nu fihi bitariqihi wa huwa kama qila aduwun akilun khairun min sadiqin jahilin. Nah, pada alinea kedua, bagian kedua ini, Imam Al-Ghazali mewanti-wanti ya kepada kita untuk tidak menggunakan agama, untuk tidak mudah menggunakan agama dijadikan hujah untuk menyangkal sesuatu yang memang sudah menjadi hal aksiomatis. Saya ambil contoh beginilah, kalau misalnya 2 ditambah 2 itu sama dengan 4, ya kita tidak usah membantahnya dengan dalil kan, karena ini bahwa 2 ditambah 2, 4 itu adalah sesuatu yang kata Imam Al-Ghazali itu sudah hisabiyatun, ya, sudah matematis, jadi tidak perlu dibantah dengan menggunakan dalil ya. Nah, itu sama dengan bodoh kata Imam Al-Ghazali ya. Hatta ketika Imam Al-Ghazali membahas masalah astronomi ya, hal-hal yang saat itu menjadi bahan debat atau bukan debat ya, bahan kajian para filsuf muslim saat itu seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, kemudian Al-Biruni ya, Al-Battani, Al-Farghini dan lain sebagainya yang fokus kepada pembahasan astronomi dan matematika termasuk geometri ya, itu oleh Imam Al-Ghazali tidak dibantah ya, karena itu adalah hal-hal yang memang aksiomatis dan sudah disepakati umum, seperti kondisi yang malam saya sebutkan tentang gerhana bulan. Itu kan posisi bulan itu, jadi posisi gerhana bulan itu
disebutkan oleh Imam Al-Ghazali juga matahari, bumi, dan bulan. Dan ini memang cukup ilmiah ya. Kemudian sementara untuk gerhana matahari, Imam Al-Ghazali dengan para filsuf itu menyebutnya hanya dua saja, yaitu matahari, bulan. Untuk bumi, Imam Al-Ghazali dan para filsuf muslim itu menyebutnya nadhiratun ya, atau pengamat atau yang mengawasi. Karena memang ketika terjadi gerhana matahari itu tidak seluruh bumi tertutup oleh bayangan bulan, hanya wilayah-wilayah tertentu saja. Dan ini memang cukup tepat ya. Ilmu kita saat ini saja belum sampai ke sana ya. Kita hanya mengambil atau mengambil garis besarnya saja bahwa peristiwa gerhana matahari itu ketika posisi matahari, bulan, dan bumi sejajar. Padahal bukan hanya sejajar ya, atau bukan hanya terjadi yang namanya interposisi, juga penyebutan untuk bumi pun mesti tepat ya. Artinya bahwa bumi itu tidak seluruhnya terhalangi oleh bayangan bulan ketika terjadi gerhana matahari, karena ukuran bumi lebih besar dibandingkan dengan bulan. Cukup logis ya, cukup masuk akal ya. Kita lanjut. Wa hadza alfanu aidon lasna nahudu fi ibtalihi idza la yata'allaqu bihi gharadun. Kata Imam Al-Ghazali ya, dalam hal ini ya, lasna nahudu, kami tidak akan memperdalam atau terlibatlah fi ibtalihi, di dalam pembatalan terhadap teori astronomi ya. Idza la yata'allaqu bihi gharadun, dan tidak ingin memperdebatkan masalah-masalah ini ya. Artinya memang tidak ada kepentingan, layat alaku itu tidak ada kepentingan bihi gurdun, di dalam memperdebatkannya. Waman dona, siapa yang memiliki prasangka itu dugaan atau asumsi lah. Waman dona, dan siapa yang memiliki asumsi innal munadzirata, terhadap apa yang sudah dikembangkan atau yang sudah disoalkan ya, atau yang sudah dikaji lebih tepatnya, terhadap apa yang sudah dikaji oleh para filsuf fi ibtali, dalam membatalkan haza, masalah ini, minan dini, dan kemudian mengatakan bahwa masalah-masalah ini bagian dari agama. Jadi memperdebatkan hal yang memang sudah aksiomatik dan mengatakan bahwa ini misalnya bertentangan nih dengan agama ya. Saya ambil contoh lah yang akhir-akhir ini, mungkin kita saat ini ya sekitar 5 tahun lalu sedang maraknya diperdebatkan masalah bentuk bumi ya. Imam Al-Ghazali itu sudah mengatakan bahwa wal ardu kurotun ya, bahwa bumi itu seperti bola atau bulat. Nah, kemudian kita memperdebatkannya lagi, maka kata Imam Al-Ghazali ini masuk ke dalam kelompok innal munadzirata fi ibtali hadza minan dini ya. Artinya menyangkal kajian-kajian yang memang sudah aksiomatik, kemudian membantahnya seolah-olah bahwa itu bertentangan dengan agama atau masuk ke dalam kajian agama. Pakot jana, maka hal itu justru telah jana membuat satu tindakan yang jahat ya. Tindakan yang jahat jana itu tindakan yang jahat ala dini, terhadap agama. Wado afa, dan melemahkan atau melumpuhkan rohu, sendi-sendi agama itu. Nah, jadi sekali lagi saya ingatkan ya, ini kata Imam Al-Ghazali ya, bukan kata saya, bahwa ketika kita misalkan sudah mengakui ada hal-hal yang aksiomatis seperti bentuk bumi itu bulat, kemudian proses terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari, atau hal-hal yang memang kata Imam Al-Ghazali itu sesuatu yang handasiyatun hisabiyatun, sesuatu yang sudah sangat matematis ya, kemudian dibantah oleh kita dengan mengatasnamakan agama, justru kita sebetulnya sudah, kata Imam Al-Ghazali ya, pakot jana ala dini, sudah membuat tindakan yang jahat terhadap agama. Wado afa amilhu,
bahkan sudah melemahkan atau melumpuhkan sendi-sendi agama. Fa'in hadhil umuru taqumu alaiha barohinu handasiyatun hisabiyatun. Kenapa ketika kita membuat satu hal atau mendalilkan agama untuk membantah hal-hal yang aksiomatis disebut sebagai tindakan yang jahat atau tindakan melemahkan dan melumpuhkan agama? Kata Imam Al-Ghazali, fa'in hadhil umuru, sesungguhnya hal-hal ini, hal-hal ini itu adalah kajian-kajian yang sudah dibahas oleh para filsuf dan ulama muslim, ya. Taqumu alaiha, telah ada ya hal-hal itu, barohinu, dibuktikan atau telah, jadi si kajian-kajian yang dilakukan oleh para filsuf dan ulama muslim abad pertengahan itu adalah suatu hal yang memang sudah dibuktikan, atau yang sudah divalidasi, ya, yang sudah ada pembuktiannya. Barohinu itu kan burhanun, jelas, ya, kejelasannya. Handasiyatun, secara geometris atau astronomis. Hisabiyatun, juga matematis, ya. Layabko, dan tidak mungkin ada ma'aha, dalam kajian-kajian itu ribatun. Ribatun itu keraguan, ya. Riba kan keraguan. Jadi sekali lagi bahwa kajian-kajian yang sudah dilakukan oleh para filsuf dan ulama muslim abad pertengahan tentang astronomi, ya, pengamatan mereka terhadap benda-benda langit seperti gerakan bintang-bintang, kemudian gerakan bulan dan gerakan benda-benda langit lainnya, itu adalah sesuatu yang sudah diuji, yang sudah dibuktikan pembuktiannya secara geometris dan matematis. Layabko ma'aha ribatun, sehingga terhadap kajian para filsuf dan ulama-ulama muslim abad pertengahan itu tidak perlu diragukan lagi atau tidak usah disangsikan lagi. Nah, jadi ini wanti-wanti, ya, Imam Al-Ghazali kepada kita umat Islam yang hidup saat ini, jangan mudah menggunakan dalil untuk menyanggah hal-hal yang memang sudah aksiomatik, ya, atau sudah divalidasi melalui langkah-langkah ilmiah. Faman tatola'a alaiha wa tahaqqaqa adillataha, dan segalanya, ya, telah dibangun alaiha, terhadap kajian-kajian para filsuf dan ulama-ulama muslim abad pertengahan itu, wa tahaqqaqa adillataha, dengan pembenaran dalil-dalil atau dengan pembenaran bukti, dengan pembenaran bukti-bukti. Jadi ulama-ulama dulu itu tidak sekadar mengasumsikan, ya, bukan sekadar mengasumsikan, tetapi juga mengajukan dalil-dalil yang tepat terhadap apa yang dikaji oleh mereka, ya. Jadi ya usaha yang sudah ditempuh oleh ulama-ulama muslim abad pertengahan dan sampai saat ini masih relevan dan memang tidak bertentangan dengan ilmu, ya, memang sudah valid, ya, sudah hak kokok, ya, hak kokok itu benar, ya, adilataha, dan dilengkapi oleh bukti-bukti yang nyata, karena tidak sekadar misalnya mengeluarkan asumsi, ya. Hatta yuhbiru bisababiha an waqtil kusufaini wa qadrihima wa muddatin biko ihima ilal anjilai. Bukti-bukti yang dilakukan oleh para filsuf itu hatta yuhbiru bisababiha, sampai pada penyebutan sebab-sebab gerhana bulan dan gerhana matahari, ya, an waqtil kusufa ini, kapan waktunya, wa qadrihima, dan seperti apa kadarnya, wa muddatin biko ihima ilal anjilai, dan sampai si proses gerhana matahari dan bulan itu kembali kepada sedia kala lah, begitu, ya. Jadi sejumlah penelitian atau kajian dan pembuktian itu melalui metode-metode atau tahapan-tahapan yang sudah ditempuh. Pertama, menyebutkan sebab-sebabnya. Sebab-sebabnya sudah saya sebut tadi, ya.
bagaimana proses terjadi gerhana bulan, gerhana matahari, kemudian bahkan karena memang para filsuf Muslim dan ulama Islam abad pertengahan itu mengkaji, kemudian bukan hanya mengkaji, tetapi juga memang sudah membuat alat-alat yang lebih akurat ya saat itu untuk mengamati benda-benda langit. Itu sudah bisa menghitung kapan waktu gerhana matahari dan bulan itu terjadi. Jadi sudah bisa mengestimasi atau sudah bisa memprediksi kapan nih gerhana bulan atau gerhana matahari ini terjadi, kemudian waqadrihima, dan membuat kadarnya itu seperti apa. Untuk kadar atau kapasitas di dalam gerhana itu kan kita mengenal lah, untuk gerhana matahari saja ada yang total, ada yang tidak total kan, atau ada yang setengah ya. Dan ulama-ulama Muslim saat itu karena memiliki alat yang mungkin saat ini bisa dikatakan sangat canggih ya, dan itu adalah hasil penemuan mereka ya, itu sudah bisa menentukan seperti apa nih nanti kadar kejadian gerhana bulan dan gerhana matahari ini. Wa muddatin biqaimiha ilal anjila, sampai mereka itu bisa membuktikan kapan nih selesainya gerhana ini sampai anjila kembali ke semula ya. Nah, jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa ulama-ulama Muslim abad pertengahan ini memang cukup hebat ya, karena mereka itu selain menerjemahkan karya-karya filsuf Yunani, kemudian juga mengimplementasikan dan membuat formula-formula yang saat itu sangat jarang sekali ditemui di wilayah manapun. Makanya mereka fokus pada pembahasan hal-hal yang saat itu cukup pelik. Kemudian sampai saat ini pun kalau kita mengkaji atau membaca kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama Muslim abad pertengahan ya, abad ke-8 sampai abad ke-14, saya pikir itu mesti memerlukan kajian kebahasaan juga ya. Kemudian memerlukan berbagai disiplin ilmu supaya kajian-kajian kitab klasik itu semakin relevan dengan ilmu pengetahuan yang ada. Jadi tidak sekadar menerjemahkan teks-teksnya itu ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Sunda, juga mesti dikaitkan dengan ilmu-ilmu lain ya, karena mau tidak mau kita mesti mengakui seperti halnya Imam Al-Ghazali ini adalah seorang polimet. Polimet itu menguasai berbagai macam disiplin ilmu, tidak hanya satu objek atau satu ilmu atau di sekolah satu mapel saja ya, berbagai macam disiplin ilmu. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa di abad pertengahan Islam mengalami masa keemasan di bidang pengetahuan. Saya ambil contoh lah, malam tadi saya sudah membahas Al-Battani ya. Al-Battani itu salah seorang ulama atau filsuf yang menggandrungi atau memfokuskan penelitiannya pada astronomi. Kemudian Al-Farghani juga sudah membuat semacam astrolab ya. Astrolab itu adalah sebuah benda yang memang bisa menghitung sejarak benda-benda angkasa atau benda-benda yang ada di langit dengan bumi. Dan itu tepat ya. Itu hebat ya, sangat tepat sekali ukuran ataupun hitungan yang dilakukan oleh para muslim, ulama muslim abad pertengahan. Misalkan jarak bintang Centaurus ke bumi berapa, itu sudah dihitung. Bahkan saya sangat takjub sekali dengan apa yang sudah dilakukan oleh Ibnu Sina ya. Ibnu Sina dan Al-Farabi itu sudah bisa membuat pola atau sketsa alam semesta. Bukan sketsa, konstelasi gambar, konstelasi alam semesta. Saat ini mungkin hanya bisa dilakukan oleh NASA ya, atau para astronom yang memiliki alat-alat yang super canggih yang bisa mengamati benda-benda angkasa. Dulu ya, di abad pertengahan tahun 800 sampai 1400-an itu belum ada ya semacam teleskop Hubble ya yang gede itu, kemudian teleskop yang memang sudah elektronik saat itu belum ada. Tetapi ulama-ulama muslim abad itu
sudah bisa menghitung jarak misalkan bintang A ke bintang B itu sekian. Bahkan memfokuskan pada penelitian penelaahan terhadap gerak-gerik benda-benda langit. Itu bisa dibayangkan ya. Sampai misalkan mereka mampu nih kata Imam Al-Ghazali itu hatta yuhbiru bisa babiha an waktil kusufa ini. Kapan nih waktu yang tepat akan terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Itu sudah dihitung ya. Kita mungkin saat ini memang kenapa sih saya ingin mengemukakan satu alasan lagi ya, kenapa ulama-ulama dulu itu mampu menghasilkan segudang pengetahuan yang saat itu memang belum ada di wilayah lain ya. Satu ya, yang paling penting itu para ulama muslim termasuk para filsufnya itu lebih mengedepankan mempersepsi ya situasi atau mempersepsi apa-apa yang ada di sekelilingnya. Mempersepsi itu artinya mencerup ya atau menyerap, kemudian menata informasi ya, kemudian menelaahnya, kemudian mengkaji, lalu membuat kesimpulan yang tepat. Beda dengan kita lah saat ini, apalagi setelah ada media sosial ya, kita sangat jarang sekali mempersepsi sesuatu. Kalau mempersepsi sesuatu itu kan misalnya begini, ketika kita membaca sebuah info ya, kita itu usahakan paling penting itu mempersepsi dulu info itu, artinya baca dulu, kemudian telaah, kaji, selanjutnya ya kita simpulkan ya. Jangan malah kita larut ke dalam ekspresi itu ya namanya lagi ekspresi kan, karena di media sosial itu kan kita lebih banyak mengekspresikan, bukan hanya orang yang dewasa lah, anak-anak kecil pun saat ini sudah lebih biasa mengekspresikan hal yang ada di dalam yang dialami oleh dirinya daripada mempersepsi apa-apa yang ada di luar dirinya. Jadi kita lebih banyak mengekspresikan sesuatu ya daripada mempersepsi apa yang ada di sekeliling kita. Nah, ulama-ulama Islam sampai kepada tahap seperti yang saya sebutkan tadi karena mereka itu lebih banyak mempersepsi daripada mengekspresikan apa yang ada di dalam dirinya. Hatta itu para penyair ya seperti Jalaluddin Rumi misalkan itu kan mempersepsi dulu. Biasakanlah anak-anak juga, jadi jangan terlalu larut ke dalam mengekspresikan apa yang ada di dalam dirinya ya. Ketika sedih ya tuliskan di Facebook misalnya. Ketika pedih tuliskan di Facebook, bahagia pun tulis di Facebook, karena kan kalau kita jeli ya di Facebook saja ketika kita akan memposting status itu kan pertanyaannya apa yang Anda pikirkan, bukan apa yang Anda rasakan ya, apa yang Anda pikirkan saat ini. Nah, maka kita mesti inti nama mempersepsi dulu, kemudian setelah mempersepsi dengan baik baru kita ekspresikan. Nah, kita saat ini hatta ya, sampai anak kecil pun lebih banyak mengekspresikan tentang dirinya ke dunia, bukan mempersepsi dunia ya. Ya mestinya kan mempersepsi dunia dulu ya. Oh kunon ya dunia sih ya, ya. Ya memang semakin kesini karena memang kata Imam Al-Ghazali juga kehidupan manusia itu kan begini ya, seperti kurva ya, ada bukit, ada lembah. Mungkin ya saat ini kita sedang berada di lembah itu. Kita lanjut ya. Iza qila lahu in hadza ala khilafi syar'i lam yastarib bihi wa innama yastaribu bis syar'i. Ketika kita mengatakan ya lahu in hadza ala khilafi syar'i, bahwa hal-hal yang aksiomatis atau hal-hal yang sudah menjadi didukung oleh bukti yang nyata itu bertolak belakang dengan agama, misalnya beginilah, masih ada nih di kita yang begini,
Nah cuna teu kudu bisa matematika atau teu kudu bisa IPA, dan kayak mau ditanya cenanya di alam kubur. Nah kata Imam Al-Ghazali ini begini, iza kilalahu in haza ala khilafis syar'i lam yastarib fihi. Ketika kita menggunakan dalil-dalil di dalam agama atau menggunakan alasan atau menggunakan hujah bahwa hal-hal yang aksiomatis seperti ilmu astronomi dan matematika itu tidak sejalan dengan agama, ya, tidak sejalan dengan agama, kata Imam Al-Ghazali, lam yastarib pihi, sama sekali tidak akan melemahkan atau tidak akan mengubah ya hal yang aksiomatik itu. Saya ambil contoh ketika 2 ditambah 2 sama dengan 4, lalu kita bantah misalnya dengan dalil, ya tetap saja 2 tambah 2 itu 4. Karena memang aksiomatik. Makanya Imam Al-Ghazali mewanti-wanti jangan sampai kita mudah terjebak ke dalam hal-hal yang seolah-olah itu tidak sesuai dengan keyakinan. Padahal memang saya selalu mengatakan bahwa ayat ini kan ada dua, ayat kauliyah, ada ayat kauniyah. Nah, makanya ulama-ulama dulu, ulama-ulama abad pertengahan, wajar ketika mereka memang memiliki atau menguasai berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Karena tadi ya, mereka itu fokus selain kepada pengkajian ilmu-ilmu agama, juga tidak memandang sepele ilmu-ilmu yang memang ada kaitannya dengan kehidupan ini, termasuk ilmu-ilmu alam. Wa inna ma yastaribu pisar'i, justru ketika kita itu mengklaim bahwa hal-hal yang aksiomatik, fenomena-fenomena alam yang sudah dijelaskan dan diteliti oleh para ahli itu bertentangan dengan agama, justru kita sebetulnya sudah melemahkan agama. Makanya kan banyak yang dicemooh ya oleh orang lain ketika masih ada yang mengatakan bahwa bumi itu bentuk nanti kotak misalkannya. Itu dicemooh pasti itu ya. Nih ini sama dengan kata Imam Al-Ghazali, wa innama yastaribu fisar'i, itu sama dengan melemahkan atau melemahkan atau melumpuhkan atau yang jelas itu ya melemahkan, sama dengan melemahkan agama ketika kita mengatakan bahwa bentuk bumi itu tidak bulat tetapi kotak, lonjong atau bagaimana lah ya selain bulat. Karena oleh Imam Al-Ghazali juga oleh ulama-ulama muslim yang memang sudah melakukan kajian bukan hanya dengan mengekspresikan apa yang kita inginkan ya, bahwa bumi itu kurotun, bulat seperti bola. Nah kata Imam Al-Ghazali, ketika kita terjebak ke dalam sikap meremehkan hasil-hasil kajian ilmiah, itu justru kita sedang atau jatuh ke dalam sikap melemahkan agama. Kita lanjut ya, wa darar syar'i mimma yansurahu la bitarikihi aksar min darihi mimma yata'nu fihi bitarikihi. Nah ini kayak ada lagi kalimat yang bagus ya. Jadi ketika kita memiliki sikap ingin menolong atau membela agama, kita itu ingin membela agama ya, tetapi dengan jalan yang salah, dengan cara yang salah, dengan metode yang salah, ini kata Imam Al-Ghazali, aksar itu lebih bahaya ya. Aksar itu lebih bahaya, bisa dikatakan lebih bahaya lah. Min darihi mimma yata'nu fihi bitarikihi, daripada kelompok yang membenci agama ya, atau yang ingin membenci agama tetapi dengan jalan yang betul. Bukan Imam Al-Ghazali ya, Imam Ali juga kan pernah mewanti-wanti kita ya bahwa al-haqqu bila nizomin yaklibuhul batilu binizomin. Itu kata Imam Ali kalau tidak salah. Kebaikan yang tidak ditata atau yang tidak dimanage dengan baik, al-haqqu bila nizomin, kebaikan yang tidak ditata atau yang tidak dimanage
yaglibuhul batilu akan dikalahkan oleh kebatilan binizomin yang ditata atau yang dimanage. Ya kan, kita ada di posisi yang benar nih misalkan, tetapi asal-asalan sakadaeknya, saka cemplungnya, saka camling atau ngacamling, itu akan mudah dikalahkan oleh musuh kita yang menata, memanage ya, manajernya. Jadi sekali lagi, akan dikalahkan oleh kebatilan ya, kebatilan yang memang ditata atau dimanage dengan baik. Al-haqqu bila nidomin, kebaikan yang dibangun tanpa kerangka, tanpa nizam itu tanpa apa tadi teh, ya Allah, tanpa manajemen ya, tanpa manajemen atau tanpa aturan, ya glibuhu itu akan dikalahkan si hak itu yang baik itu oleh al-batilu binizomin, kebatilan yang memang ditata dengan baik. Jadi memang karena ini hukumnya hukum di dunia ya, tetap kita mesti mengacu pada apa-apa yang memang sifatnya itu duniawiyah. Nah, saya misalkan begini, ketika ada yang mengatakan, Pak, atau senatong jangan belajar fisika dan mau ditanya angkege di akhiratnya. Ya justru karena kita masih hidup di dunia ya, makanya mesti belajar fisika, IPA, matematika, astronomi, dan lain sebagainya ya. Karena kita hidup di dunia saat ini. Nah, jadi ulah dugika terjadi dikotomi ya, dikotomi teh memisah-misahkan. Karena Imam Al-Ghazali juga sudah mewanti-wanti ya, bahwa dalil-dalil atau pembuktian yang aksiomatik atau tahak koko adilatiha itu tidak boleh dibantah dengan mengatasnamakan agama, karena itu lam yastarib fihi, tidak akan mengganggu, melemahkan atau mengganti ya yang aksiomatik itu. Wa innama yastaribu fisar'i, justru akan melemahkan syariat atau agama. Kemudian ketika kita ingin membela agama, la bitarikihi, dengan jalan yang tidak tepat ya, dengan cara yang salah, dengan metode yang amburadul tanpa dimanage, kata Imam Al-Ghazali, aksaru min dararihi mimma yata'nu fihi bitarikihi, justru itu lebih jelek dibandingkan dengan kelompok manusia yang ingin mengenyahkan agama tetapi dengan jalan yang tepat. Ini sejalan dengan Imam Al-Ghazali, Imam Ali ya, Sayyidina Ali, al-haqqu bila nizomin yaglibuhul batilu binizomin. Saat ini kita kan banyak menyaksikan yang ingin membela agama ya, yang ingin membela Islam, tetapi kadang-kadang tanpa pertimbangan yang matang ya, tanpa hanya dengan luapan ekspresi saja. Kata Imam Al-Ghazali, hati-hati ya, justru itu bukan membela agama, tetapi wa innama yastaribu fisar'i, justru itu melemahkan agama, karena kita akan dicemooh ya. Sok kita kemukakan saja misalnya bahwa proses terjadinya gerhana matahari itu ketika matahari dilegleg kunaga misalkan ya. Kembali kita kepada mitos di zaman yang memang sudah syarat dengan hal-hal aksiomatik dan sudah diteliti ya, kita akan dicemooh tentunya. Ini ada ungkapan sebelum mengakhiri ya, ada ungkapan atau kalimat yang bagus yang semakna dengan apa yang saya sebutkan tadi yang dikatakan oleh Imam Ali. Ini adalah pendapat atau hal yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Wahuwa kamakila, seperti ketika diucapkan, aduun akilun, musuh yang berakal atau musuh yang cerdas, khairun, itu lebih baik, min sodikin jahilin, daripada orang yang benar tetapi jahil atau bodoh ya. Jadi musuh yang berakal, yang cerdas itu lebih baik, kata Imam Al-Ghazali, dibanding jalmi anu memang benar tetapi jahil, bodoh. Nah, jadi di sini bukannya musuh itu lebih baik kemudian kita mesti memusuhi teman yang baik ya. Artinya begini, ketika kita baik
ya memang mesti diiringi atau disertai dengan yang namanya pinter ya, atau yang namanya cerdas atau akilun. Jadi musuh yang akil, musuh yang cerdas, yang menggunakan akalnya, khairun itu lebih baik min sodikin daripada yang benar, jahilin tapi bodoh ya. Ya kita memang benar misalkan ya di dalam keyakinan, tetapi kita itu bodoh ya, ya tetap saja kata Imam Al-Ghazali itu tidak lebih baik dibanding musuh yang cerdas. Dan ini kan karena Imam Al-Ghazali membahas masalah hal-hal yang sifatnya ada di dunia dulu kan. Makanya memang mesti sejalan juga dengan apa-apa yang sudah dikaji, yang diteliti oleh para ulama muslim. Kita ulangi ya supaya lebih mengkerucut. Sekali lagi saya ingatkan bahwa Imam Al-Ghazali itu tidak akan membantah hal-hal yang sudah bersifat matematis, kemudian yang sudah bersifat geometris dan astronomis, hasil penelitian kajian ulama-ulama muslim dan filsuf muslim abad pertengahan yang sudah berusaha maksimal di dalam melakukan penelitian terhadap alam ini. Karena kata Imam Al-Ghazali, fa in hadhil umur taqumu alaiha barohinu handasiyatun hisabiyatun la yabqa ma'aha ribatun. Segala sesuatu yang ada kaitannya dengan kajian-kajian alam atau kajian terhadap atau penelitian terhadap fenomena alam itu sudah dibangun di atas bukti-bukti yang nyata secara geometris, astronomis, dan matematis, sehingga tidak diragukan lagi tentangnya. Nah, jadi begitu ya. Ini hebat. Saya salut ya dengan Imam Al-Ghazali ini, meskipun di dalam buku ini nanti beliau akan melakukan semacam dala ya, bukan dala, rodun ya, rodun itu pembantahan ya. Tetapi beliau juga lah yang memperkenalkan kepada kita inilah pendapat-pendapat yang memang sejalan dengan akal, sejalan dengan ra'yu, sekaligus tidak bertentangan dengan wahyu. Paman tatola alaiha wa tahaqqaqa adillatuha. Karena segala sesuatu yang dikaji oleh para ilmuwan ini memang sudah dilengkapi oleh pembuktian dan dalil-dalil ya, hujah atau lamun aya nama rumus lah ya. Hatta yuhbiru bisababiha an waqtil kusufaini wa qad rihima wa muddatin biqaihima ilal anjilai, sampai ketika terjadi proses gerhana, kejadian gerhana bulan dan gerhana matahari atau kusufaini ya, itu para peneliti muslim atau ilmuwan muslim, sarjana muslim atau filsuf muslim ya, itu sudah bisa memprediksi kapan waktu terjadi gerhana bulan itu dan gerhana matahari itu, seperti apa kadarnya atau kekuatannya, apakah total atau tidak ya, kemudian dan kapan itu akan kembali ke tempat semula atau selesainya. Hebat ya, kita hanya rame debatnya, kita mah ini sudah meneliti lebih dalam ya. Giza kilalahu in haza ala khilafis syar'i, ketika kita mengatakan bahwa ini teh bertolak belakang dengan agama, cenanya bertolak dengan agama, bahwa hal-hal yang sudah dikaji ini, maka kata Imam Al-Ghazali mewanti-wanti lagi, lam yastari fihi, tidak akan mengganggu atau mengutak-atik kajian-kajian itu, tidak akan melemahkan dan membatalkan kajian-kajian itu ya. Dengan dalil apapun kita ingin menyangkal misalnya 3 ditambah 2 itu 5, ya mau nepinya, kita tetap akan kalah ya. Karena kata Imam Al-Ghazali, jangan gampang menggunakan dalil untuk menghujah atau untuk di kita kan jadi hujat ya, hujah itu. Padahal hujah itu arti sebetulnya itu argumentasi. Di kita mah jadi hujat ya, menghujat. Hujat itu jadi ngaledeknya di kita mah, padahal hujah itu adalah argumentasi ya, argumentasi atau alasan
Ketika dalil dijadikan alasan untuk membantah hal yang sudah aksiomatik, kata Imam Al-Ghazali, wa inna ma yastaribu fi syar'i, justru kita sudah melemahkan agama. Dan sekali lagi kata Imam Al-Ghazali ya, faqad jana ala dini wa do'afa amrihi, kita itu sudah melakukan kejahatan terhadap agama dan melemahkan sendi-sendinya. Hati-hati ya. Kemudian ini ada lagi yang bagus ya. Ketika kita ingin membela agama, kata Imam Al-Ghazali, jangan menggunakan jalan yang salah. Ya, teman-teman bisalah menyebutkan lah bagaimana kita membela agama tetapi dengan jalan yang salah lah. Justru kita akan menjadi, kata Imam Al-Ghazali, itu melemahkan agama kita ya. Wa darar syar'i mimma yansuruhu la bitarikihi aksar min darihi mimma yata'nu fihi bitarikihi. Keinginan kita untuk menolong agama atau membantu membela agama dengan jalan yang tidak tepat itu lebih jelek dibandingkan yang ingin yata'na, itu kan menjatuhkan agama tetapi dengan jalan yang salah. Saya ingatkan lagi seperti kata Imam Ali, al-haqqu bila nidhamin yaglibuhul batilu binidhamin. Wahuwa kamakila, seperti ketika dikatakan ya aduun akilun, musuh yang memiliki akal atau musuh yang cerdas, hoirun, itu lebih baik, bin sodikin jahilin, daripada orang benar tetapi bodoh atau jahil ya. Begitu ya teman-teman. Sekali lagi saya mengingatkan ya, bukan untuk teman-teman, untuk saya juga nih, kadang-kadang kita memang karena tadi lebih mudah membuat atau lebih mudah mengekspresikan sesuatu yang ada di dalam diri kita daripada kita mempersepsi apa yang ada di luar kita. Mempersepsi itu kan mencerap ya, kemudian menelaah, mengkaji ya, sampai bisa menyimpulkan kan. Ulama-ulama dulu itu mungkin melatih siswa-siswa atau muridnya itu dengan hal itu. Kalau kita bukan saya mencemooh ya, kita itu kan saat ini media sosial itu justru lebih banyak digunakan untuk mengekspresikan sesuatu yang ada di dalam diri kita, bukan mengekspresikan apa yang sudah kita persepsi ya. Di persepsi dulu, misalkan informasi juga, misalkan baca judul langsung kita mengekspresikan kekesalan kepada apa yang ada di judul itu ya. Jadi jangan hanya membaca judul, juga mesti mengkaji betul tidak nih infonya, valid atau tidaknya. Teman-teman, mohon maaf jika penyampaian saya tidak tepat ya. Ini semata-mata kelemahan saya. Namun jika ada lebihnya, ini adalah semacam anugerah di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya setiap mau ngaji atau mengkaji kitab ini selalu mutolaah dulu, kemudian menelaah ya, kemudian membaca doa ya, doa apa yang tadi, Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Ini adalah doa yang selalu dibaca ketika saya kecil mengikuti pengajian dari guru saya, Bapak almarhum Mu'alim Jaka ya. Selalu dibaca itu, fahman nabiyyin, berilah kita pemahaman yang seperti telah diberikan kepada nabiyyin, nabi-nabi ya. Doa yang cukup hebat bagi saya, bagi kita juga mesti diamalkan. Saya tidak ingin terjebak ke dalam perdebatan juga ya sebetulnya. Yang jelas bahwa ini adalah, saya akan mencoba, nanti juga akan mencoba membaca tahafut ya, selain kitab tahafut al-falasifah ini, supaya kita lebih berimbang lah, karena para filsuf muslim dan ulama muslim abad pertengahan itu tidak sekadar fokus kepada akidah, kepada fikih atau syariat ya, juga kepada kajian-kajian yang memang kebermanfaatannya ini akan dirasakan di dunia. Saya yakin tanpa adanya penelitian terhadap angkasa atau benda-benda langit seperti yang dilakukan oleh Al-Battani dengan Al-Farghani itu, setiap bulan puasa ya, akan awal puasa kan mungkin kita akan kebingungan ya, karena
ulama-ulama muslim itu sudah membuat prediksi kapan terjadinya gerhana bulan, kapan munculnya bulan baru ya, kapan akhir bulan, itu sudah diprediksi atau sudah dihitung. Kata Imam Al-Ghazali, handasiyatun hisabiyatun. Itu sudah sesuai dengan ilmu geometris atau geometri, matematika, dan memang matematis. Dan kita jangan membantah hal-hal yang aksiomatik dengan dalil ya. Karena kata Imam Al-Ghazali justru itu fa'in nama yastaribu fisar'i, justru itu akan melemahkan agama kita, bukannya melemahkan hal yang sudah dibuktikan ya, tetapi justru akan melemahkan agama kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.